interface sama user experience-nya Iya. lebih gampang ya. Kenapa begitu ya, Bo? Hah? Nggak tahu gue juga. Tuh Ocha bilang UI UX friendly. Oh, World WordPress bilang lebih lancar juga. Emang iya, kenapa ya? udah gitu, kalau di TikTok tuh kita berdampingan, kita ikut, Iya, kita iya. ikut. Kalau di sebelah gitu ya, gue tadi di Mm-mm. top, lo di bottom, not equal. Not equal. Kalau di TikTok kita side, side, side. Lu suka mancing sih, emang bener anaknya juga. Aku Oh hari my ini minum God, air putih. it's Friday. Gue juga loh. Lo tau nggak sih, kalau gue tuh hari ini jadwal kontrol darah, Terus, periksa kolesterol sama endebre. Jadi abis siaran baru gue akan ke rumah sakit Siloam. Jadi gue oke. udah puasa dari tadi malam jam 7. Oh iya. Heeh. Tapi but anyway kan gue memang terbiasa abis makan malam jam 7 gitu gue udah nggak ngapa-ngapain kan. Maksudnya gue udah nggak makan apa-apa. Tapi gue masih boleh minum. Terus Ah. seingat gue masih boleh ngopi sama minum teh deh. Oh, janganlah. Stop. Hey. Ih, parah banget, jorok. Kan gue cuma mau periksa LDL HDL yang nggak wajib puasa, trigliserida yang triglyceride ya, dikit aja. Oke. Ya Mm-mm. udah. Tuh nggak boleh katanya Ara. Nggak boleh ya. Ya udah. Heeh. Alwi, Oke. Kak Dev, thank you ya pembahasan kemarin. Aku DM kemarin ke Kak Dev, katanya gitu. Hanya boleh air putih David Hendrik Pangemanan. Iya. Tuh Mbak Wati udah masuk, bilang. Iya. Cin, mau bahas apa nih, Cin? Nggak tahu, Oh, distract gue hilang langsung semua. Diisi di kepala gue. katanya ada yang bilang, itu ada yang kerja di Siloam, kalau tes darah nggak boleh kopi sama teh. Oh iya ya, oke air putih, air put, air put, air put. Ya lu minum lagi biar langsung langsung pipis tadi kopinya langsung keluar lagi. Kita Gue lihat pagi ya, ini. apakah garlic honey gue membantu membaiknya proses darah gue. Aduh, semoga ya, Amin. semoga. Sayang kamu bilang gini, kemarin habis talk show sama Kak Tasya Farasya ya. Iya, untuk Brunch with Dave di Bazaar ya. Betul. Ada yang Aku bilang, distract. tadi bahas mengenai toksik pertemanan. Kayak apa toksik pertemanan? Coba lebih spesifik. Seperti apa sih Mm-mm. toksik pertemanan itu gitu? Mm-mm. Tapi gue selalu gue masih dalam pendirian gue. Ketika membahas toxic tuh, gue suka, kenapa ya semua tuh sekarang jadi toxic gitu, Hmm. ya kan? Sambil kita nanya ya, toksik pertemanan Hmm. tuh yang kayak gimana contohnya? Nah, untuk sementara waktu, Hani bilang gini, bahas ini dong. Kalau kerja bukan passionnya, bikin orang lebih pelit keluarin duit nggak Ini nih coba. Gue udah berasa ini ya, dokter spesialis Coba. kulit ya. Nanti Kan malam, lu juga kemarin habis ketemu sama Dokter Edwin Tanihaha kan? Coba nanti malam kasih mungkin tahu. Mas Iwet, kan kita akan datang konsultasi Oh sama dokter iya, Korea. Bisa bener kita lihat. juga. Iya deh, nanti malam aja ya. Tapi gue tuh pengen tahu dari lu dulu gitu. Nih gimana nih kira-kira nih. Mulai nggak penting. Mulai nggak penting. Oke, kita ke pertanyaan Hani tadi ya. Kalau kita tidak passionate dengan pekerjaan kita, maka kita akan lebih pelit dalam mengeluarkan uang. Gue itu sebenarnya ingin bertanya dulu. Pelit mengeluarkan uangnya adalah untuk si pekerjaan itu, misalnya ya, lo mau ketemu klien, lo ogah bayarin untuk, kan biasanya kalau misalnya lo meeting sama klien, lo bisa bayarin dulu ntar reimburse gitu ya. Terus akhirnya lo jadi malas gitu karena udahlah ngapain sih gitu, itu satu. Atau bener-bener lo pelit mengeluarkan uang dalam kehidupan sehari-hari. Hmm. Iya kan? Yang mana tuh?
Karena gue sempat baca di bukunya Jay Shetty Think Like a Monk tentang ketika lo tidak passionate dalam pekerjaan lo, apa yang harus lo lakukan. Itu pernah dibahas di bukunya Jay Shetty yang Think Like a Monk. Iya, sama menurut aku mungkin nggak ada hubungannya kali ya antara passion pekerjaan dengan pelit gitu. Dan kadang juga kita suka jangan terlalu buru-buru mengambil kesimpulan apa orang pelit pasti dia punya alasannya ya yang kita tidak tahu gitu. Betul. Pelit atau perhitungan, beda apa enggak? Pelit sama perhitungan beda atau tidak? Mm-mm. Beda lo menurut gue? Beda gak sih? Beda menurut gue. Hmm. Kalau pelit tuh bener-bener lo nggak pakai hitung, lo nggak mau keluarin. Hmm. Tapi kalau perhitungan tuh bener-bener dengan seksama gitu. Dia akan masih mengeluarkan untuk hal-hal yang dia rasa perlu, yang dia rasa memang harus dikeluarkan, tapi untuk hal-hal yang dia rasa tidak perlu itu dia tahan. Karena menurut dia ya lebih baik ini untuk yang lain gitu. Itu perhitungan. Kalau pelit tuh pukul rata aja semua, pokoknya enggak gitu. Libur enggak, makan di pirit, Mm-mm. ya kan, beli baju enggak gitu. Dan menurut gue sih perhitungan itu perlu ya, Iya, terutama untuk mereka kita yang belajar hidup mandiri gitu ya, kita harus bisa belajar berhitung dengan seksama pemasukan dan pengeluaran sama iya, berapa yang harus disimpan gitu. Itu kan perhitungan ya, apalagi betul. hidup di kota besar ya. Jadi ya perhitungan itu perlu ya. I think perhitungan itu perlu. Iya. Tapi ya, Jakarta ini semakin hari memang semakin mahal ya. Lo setuju nggak sih? Setuju? Ya, setuju ya. Maksud gue gini, ini kan sekarang kalau kita ngomongin soal pengeluaran dalam hidup gitu ya, ini kan mungkin juga di TikTok tuh banyak yang kepapar dengan konten hidup di Singapura mahal sekali. Hmm. Ya, mungkin sambil nanti teman-teman berpikir gitu ya, mengingat-ingat kapan terakhir ke Singapura. Singapura itu kan sekarang dianggap sebagai salah satu kota paling mahal di dunia, Bo. Bersanding dengan New York, dengan Sydney gitu ya. Dan gue setuju bahwa Singapura tuh mahal sekali. Gue sempat awal tahun kan beberapa kali bolak-balik ke Singapura, kayak naik taksi tuh deket aja bisa $10, Dave, which itu bisa 110.000. Makan itu minimal tuh sekitar $8. Itu aja udah hawker loh, bukan di food court gitu ya. Terus kemudian apalagi? Oh, air mineral. Gue tuh selalu mengukur satu negara mahal atau tidak ketika kita membeli air mineral. Hmm. Air mineral itu harganya bisa $2, which itu adalah 22.000. Iya, gue pernah lihat tuh kontennya. Gue udah Iya lama kan? sekali sih nggak ke Singapura. Iya kan? Hotel itu sekarang minimal 2 juta. 2 juta rupiah, $200, $150 gitu ya. Itu tapi hotelnya yang kecil sekali. Hmm. Iya kan? Nah, kita bandingkan dengan Jakarta. Ya, Jakarta mungkin tidak sampai semahal Singapura ya, yang air mineral satu botol harganya 22.000, 20.000, 15.000 gitu. Tapi, gue tetap merasakan bahwa mahal ya Jakarta itu. Emang. Ya, compare to Jogja, compare to Bali. Bo, gini deh, nggak usah compare kejauhan. Kemarin waktu gue pergi nge-MC ke Padang, gue sama Mbak Wati, manajer gue tuh makan di restoran Padang gitu ya. Dan kita tuh Ya, makan quite lavish buat kita ya. ya, Rendang, terus ayam, pop gitu, ya. masing-masing 2 potong. Terus nasi gitu ya, terus ada es gitu-gitu deh gitu ya. Bu, 180.000 kalau nggak salah ya Mbak Wati. Mbak Wati sampai gini, oh ya Allah 180.000 loh ini gitu. Iya, Pantes ya restoran ini rame banget dan semua orang tuh iya, kayak eating out. Kalau di Jakarta makan berdua, restoran Padang yang proper, restoran loh ya, bukan iya, warteg bahari gitu. iya, 500-600 nggak sih yang iya. Iya, minimal 300.000 deh kalau lo makannya tertib ya, nggak yang splurge, ayamnya 2, rendangnya 2 gitu ya. iya, iya, memang makanya dan yang mahal itu buat gue
makanya gini ya, orang gini, aduh sekarang banyak orang pelit, banyak orang perhitungan, gue setuju ya. Banyak orang Iya, yang jaga-jaga gitu, kayak kongko-kongko yang nggak perlu, ya mereka nggak usah lah, itu kan masih bisa ditahan-tahan gitu. betul, Makan kan betul. ada pilihan gitu ya, lu Iya, iya, mau makan di mana, ada orang sekarang yang DIY, berbelanja juga DIY gitu, terus iya, thrifting, terus iya. second second apa tuh, second Pre-love, pre-love. pre-love, Iya, terus memasak juga sekarang iya, is a thing now. Itu kan iya, juga sebetulnya adalah langkah-langkah penghematan yang dilakukan orang. Catering rumahan, catering iya, rantangan, itu kan juga iya. sebetulnya bisnis yang berkembang karena kehidupan sekarang yang semakin mahal buat orang-orang nggak bisa tiap hari makan jajan melulu, Nek. Betul. Kemarin gue baru terpapar lagi sama sebuah konten di TikTok ya yang cerita soal tips naik kendaraan umum dari Kelapa Gading ke Alam Sutra. Jadi kantornya si anak ini, si content creator ini adalah di Alam Sutra. Dia tinggal di Kelapa Gading, Bo. Dia naik tuh ya, bener-bener ganti-ganti Transjakarta, Bo. Gonta-ganti Transjakarta, gue udah gini, gila ribet banget nih. Naik dari rumahnya Kelapa Gading sampai ke Kemayoran, terus ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. 20.000 masih. Tuh kan. Mahal murah tuh menurut lo? Aku udah lama nggak naik angkutan umum. Aku naiknya kan ojek online sama Iya, kendaraan online. Kalau iya. aku udah lama nggak naik, jadi aku nggak tahu Nah, ya. Tapi kayaknya itu termasuk murah deh itu. itu termasuk murah ya, tapi 20.000 tetap tetap menurut gue kayak gila 20.000 ya gitu. Kemarin gue naik MRT dari Dukuh Atas sampai ke Fatmawati 11.000. Terus gue berhitung gitu ya, kok dari Duku Atas, Setiabudi Astra. Gue berhitung gitu, kalau misalnya 11.000, kita kan kerja 20 hari ya, sebulan gitu ya. Itu artinya udah sekitar 220.000. Terus gue kebayang gitu, kalau misalnya gajinya 6 juta, 220.000, wah banyak juga ya kepotongnya ya. Mm-mm. Belum gojeknya, Mm-mm. belum makan siang. Mm-mm. Kemarin gue makan siang di kantor, gue beli di kantin. Mm. Soto mie, Mm. pakai nasi. Nasinya secuprit. Lu tau berapa harganya? Berapa? 25.000. Murah dong. Itu murah. Murah nggak sih? Murah tuh bukannya kayak 15.000 tuh murah ya? Udah nggak ada kali beli makan 15.000 ayam. Ada dong. Warteg itu masih bisa 15.000. Ada apa warteg 15.000? Ih ada nasi pakai ikan tongkol yang kecil gitu sama telur dadar sama sayur bisa 15.000. Tuh 25.000 murah. Oh, ada yang Oh bilang murah. mahal. Makan Oh sekarang murah. 40 ribuan, warteg 10 ribu juga ada. Oh, warteg 8.000 masih ada, wet. Oh ada. Oke, Sarap. sekarang lu jujur-jujuran sama gue. Oke, berarti kan gue nggak tahu ya mana mahal mana murah nih. Ini kayaknya karena kebiasaan buruk gue. Gue kalau beli apa-apa nggak lihat harga. Hmm. Gue tanya sama lo kalau beli apa-apa masih lihat harga apa nggak? Masih, gue dari dulu masih lihat harga. Walaupun gue nggak ngerti harganya. Oh lo nggak bisa bandingin apakah ini murah atau mahal. Iya, tapi gue selalu melihat harga. Karena gue itu kan nggak terlalu pandai mengingat angka, Iwet. Ngerti nggak Oh lo? iya, 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 Gue nggak, I just cannot restore numbers properly aja gitu. Jadi iya, 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 bisa iya. hari ini gue beli kopi, gue bilang ini 70.000, ih murah ya mbak, gue gitu. Karena menurut gue kayak Bukan 100.000 gitu ya, bukan 150.000. terus besokannya gue lihat, "Oh, mahal ya kopi." Nah kemarin dia Iya. bilang murah, iya ya. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, bener, bener, bener. Cara tahunya mahal dan murah itu memang melalui perbandingan. Contoh nih. Ini gue baru nggak. Setiap hari itu gue beli kopi. Ini bukan bermaksud. Ini gue mau bercerita ya teman-teman ya, bukan bermaksud untuk menyombong atau apa. Gue beli kopi itu biasanya Starbucks, Steve. Hmm. Starbucks itu kan antara 60 sampai 70.000 latte ya. Kalau 70.000 itu udah lattenya pakai oat milk, Uh-uh. ya kan? Uh-uh. Terus gue beli terus segitu. Oh iya segitu gue dalam kepala gue adalah selalu segitu. Gue ke jurnal juga harganya segituan. Uh-uh. Mungkin turun dikit 45.000, 50.000 gitu ya. Terus gue nyobain ke kopi kenangan, Bo. Uh-uh. Dengan size yang sama lo tahu harganya berapa? 26.000. Hmm. Gue pindah langsung. Sorry ya.
sorry. Kalau gue kan memang bukan anak Starbucks ya teman-teman. Kopi tuh gue tuh kopi hitam. Jadi I'm quite Tubruk, happy iya, dengan iya. kopi. Kopi tubruk, Iya, kopi kapal api aja tuh buat iya, gue fine. iya, It tastes iya, same. Kopi iya. Circle K, kopi Fresh Mart, Family Mart sama aja. Dan gue nggak pernah beli itu. Dan gue cuma dibeliin kopi kenangan, kopi tuku itu aja udah cukup buat gue. Udah cukup. Ah, Buat gue kalau ada orang yang Starbucks yuk gitu. Hah, sekali belanja Starbucks tuh 150-200 ribu. Gue gini, hah? iya, Ya. Because I cannot appreciate it, you know. Because iya. buat gue si kopi tuku 20 ribu, kopi kapal api aja tuh cukup gitu. So it's Iya. fine. Lu gak percaya gue minum kopi tubruk tuh, tubruk. Nah, Tubruk sumpah. jatuh. Mbak Wati, Dave minum kopi. Udah berhenti. Terus, diaduin bete ya. Cuma akhirnya dari situ gue gini, dan rasanya enak, Bo. Kopi kenangan itu rasanya mirip seperti Starbucks. Maksudnya kalau gue minum kopi kan yang gue nikmati itu adalah apa namanya, aromanya, rasanya gitu kan ya. Terus gue gini, ternyata oke nih. Lebih oke loh daripada kopi yang ada di hotel-hotel. Kecuali kalau hotel pakai misalnya Tanah Merah gitu ya, itu beda, itu memang enak gitu. Cuma gue kayak, oh iya, memang lo harus membandingkan sih supaya tahu. nah, that's the beauty of living nowadays. Cielah, hidup Iya. zaman sekarang, living nowadays. Halo. Pilihan tuh banyak gitu. Pilihan tuh banyak, opsi tuh ada di tangan lo. That's the beauty of life. Opsi tuh ada di Iya. tangan lo. You can go high or you can go low gitu. Karena Iya, prinsip iya. gue, apa ya? Luxury itu kan mengenai kemampuan ya. Kalau lo Iya. mampu, go for it. Go for Betul. it. Betul. Nah, itu sebabnya sebetulnya Iwet, ini promosi sedikit ya. Itu sebabnya kenapa gue itu merasa bahwa catering buat gue yang single sendirian di Jakarta itu jauh lebih murah dan bersahabat di kantong. Karena tiap bulan gue bayarnya ketaker Iya. dibandingkan gue jajan. Gitu Iya. loh, Bo. Iya. Iya. Makanya terus gue pas gue sakit kemarin, partneran gue sama Bujing, iya ya pasti banyak yang kayak gue nih gitu, yang pengen makan enak, lidahnya pengen nyicipin ini itu, tapi pengen harganya bersahabat. Jadilah kita bikin catering. Dan emang terbukti Iwet, customernya Mutual Gourmet itu adalah rata-rata orang-orang yang sepaham sama gue, kaum Iya. urban yang pengen menikmati hidup, pengen menjaga kesehatan, tapi ramah di kantong gitu loh. Iya, benar. Gue setuju sama lo. Catering itu membuat pengeluaran kita untuk makanan jadi terukur sekali. Gue setuju. Iya, Mm-mm. Tuh. benar. Setuju. Yes. Aduh seneng ya, penonton kita itu sudah mengerti apa nature-nya. Kalau lihat ada yang kenapa-napa tuh, Doraemon. Aduh thank you loh. Dari tadi pada nanyain kenapa gue menekan-nekan dada gue. Iya agak ada kayak satu bagian yang nyari. Nanti kan gue mau kontrol, gue mau tanya. Kayak ada, tahu ya, fasianya kali atau apanya. Fascia apaan sih artinya, Bo? Fascia tuh gue dikasih tahu sama trainer instruktur pilates gue, Mas Andre. Ini kan dagingnya dibelek kan. Iya. Terus kan dia nyambung lagi kan. Fascia tuh urat-urat daging yang di dalam tuh loh. Dia tuh harus dipijit-pijit gitu. Iya, setuju. Pijit gitu supaya dia nyambungnya bener. Karena kadang-kadang tuh dia suka spasm gitu loh, suka Oh, ngerti. gitu. Terus namanya luka kan tuh temen tahu ya, suka ada yang gatel kan, di sininya gatel gitu. Jadi gue suka. Lalu ya lucu deh. Ini jangan serem ya. Kan rib cage itu bentuknya gini kan? Iya. Lo tahu dong? Iya. Dan rib cage gue kan udah dibuka ya. Iya. Terus kan disambungin lagi kan? Iya. Kan disambunginnya lagi pakai benang kan? Pakai kawat ya? Pakai kawat kan? Jadi gue masih bisa keraba loh, Wet, satu-satu. Gue bisa keraba. Ada jendolannya, ada jendolannya. Itu nggak akan dicabut lagi nanti? Ya enggak dong, gimana mau dicabut? Kalau dicabut nanti dia banganga dong. Lah kan nyambung dong, udah nyambung. Ya nggak nyambung dong, kan bantalan itu kan udah dibelek. Oh, jadi itu akan terus stay di dalam badan lo? Oh
Jadi gue Ah, ini udah semacam Robocop, say. oh, titanium dia tuh. Metal detektor Kalau, tapi untungnya nggak bunyi. nah itu dia gue baru nanya. Kalau lewat metal detector nggak kenapa-napa tuh. Nggak kenapa-napa. Kecuali lu Oh, pasang alat pacu jantung ya. bukan dong, bypass jantung, ayang. Bukan gue nanya, kecuali lo pasang alat pacu jantung baru lo bunyi. Iya betul. Betul. Ada yang tadi bilang begini, Iwet, aduh bahas cinta dong. Kenapa? Mau bahas cinta bagian mana? Hari Jumat ini enak ngomongin cinta ya. Pengen Gitu. bahas cinta dari mananya? Gini deh, gue Aduh. punya pertanyaan deh buat teman-teman yang lagi nonton kita siaran pagi kali ini ya. Kaum urban Indonesia nih, karena yang nonton gak cuma Jakarta kan. Benar. Yang masih single, Hah, menurut lo hah. masih merasa lo perlu cinta nggak? Lu masih merasa lu perlu pendamping hidup nggak? Pasangan hidup? Hmm? Ini deh, kita kita kembali dulu ke gini. Jangan bertanya dulu soal masih butuh pendamping hidup atau tidak gitu ya. Tapi mungkin pertanyaannya gini, apa dalam hidup lo nih sebagai yang single ya, sebagai yang single ya, yang lo merasa kosong saat ini? Masih Dengan lo yang merasa kosong dengan lo tidak memiliki pasangan atau jangan tidak memiliki pasangan. Di tengah-tengah kesendirian lo ini, ya, mari kita jujur-jujuran. Perasaan apa yang lo merasa kosong? Kalau gue ya, gue duluan. I'll go first. Jadi dia mulai mikir nih, kok mulai bener gitu dia bilang. Tadi dia bilang, gue gak butuh pasangan. Tadi dia mau gitu mungkin ya. Gue adalah, gue agak gamang ketika gue lagi ada masalah, ada sesuatu yang mau gue share, gue bingung gue share sama siapa. Oh, oke. Jadi inti pertanyaan lo agak absurd soalnya. Inti pertanyaan lo adalah di saat apa dalam hidup lo merasa Iya, lo butuh pasangan? iya boleh deh. Iya Gampang kan? gitu deh. Iya, Lu feel lonely, lu feel empty itu saat-saat apa, momen iya, apa gitu. iya, iya. Jadi jangan dulu bilang bahwa kaum single lo butuh pasangan atau tidak. Itu dulu nanti. Tapi itu dulu. Pada saat apa ya? Tadi gitu ya pertanyaan lo. Pada saat apa ya ketika lo single, lo merasa lonely gitu ya? Mm-mm. Oke. Kalau gue ketika gue ingin berbagi terus gue ayam sendirian nih gue. Mundur lagi Hmm. gitu. Teman-teman bilang saat sakit. Gue kalau sakit Oh sih, sakit. Iya benar saat sakit. Oke, lanjut lagi. sakit gue enggak. Ada yang bilang saat sedih, Ah, ah. saat bahagia, Hmm. saat makan malam. Ada yang bilang saat pulang kantor gitu, nggak ada yang nyambut. Ah. Saat bohlam mati, saat nggak ada duit. Lu mah butuh donatur, bukan butuh pasangan. Itu bentar kalau saat bola mati mah lo butuhnya tukang. Beda say. Jangan samakan. Saat nggak bisa tidur. Emang kalau lagi nggak bisa tidur, kalau punya pacar terus teleponan gitu ya. Aku nggak bisa tidur. Gitu. Mungkin gini kali, saat tidak bisa tidur itu kan ada penyebabnya. Penyebabnya tuh kebanyakan adalah mungkin gelisah, mungkin tidak tenang. Tapi ketika dia ada pasangan tuh mungkin ada yang dia pegang tangannya, ada yang meluk. Oh, that's also a thing tuh yang disebutkan teman-teman di sini. Sleep call. Jadi teleponan sambil tertidur gitu ya. Sampai tertidur, bukan sambil tertidur. Oh, sampai tertidur. Oh, Iya, ya. Gue saat liburan nggak terlalu. Saat sakit, gue aman saat sakit karena ada keluarga, ada teman gue gitu ya. Eh, iya, gue tuh ketika gue mau berbagi, gue punya masalah gitu ya. Gue sampai detik dimana kayaknya emang harus gue bagi sih masalah gue. Dulu kan ada masanya emang gue simpan semua kan. hmm. Kesini tuh ternyata memang kalau punya pasangan kayaknya lebih enak ya. Apalagi kalau misalnya pasangannya bisa bisa yang mendengar ya, bukan yang langsung seradak seruduk kasih masukan tapi melebar kemana-mana gitu. Hmm.
Ini lucu ya komentar teman-teman. Lu tuh merasa sepi saat apa? Lucu-lucu loh. Ada yang saat Ada saat yang lapar, saat duka cita, saat orang tua meninggal. Ada yang udah 10 tahun katanya ditinggal meninggal pasangan hidupnya sampai udah lupa, saat disakiti, saat pengen curhat, saat lebaran, saat melihat orang-orang sibuk dengan pasangan dan keluarga. Nah, ada teman gue single ya, Wet, yang ya, paling merasa lonely kalau lagi liburan. Jadi ya. dia paling gerasa gerusuk tuh liburan. Jadi saat liburan tuh dia akan berusaha sedapat mungkin mengisi hari-hari dia supaya dia nggak melo. Kalau gue liburan soalnya emang break kan, jadi gue memilih untuk tidur gitu. Hmm. Nih, ada Miss Devin saat pingsan butuh ada yang bopong. Itu mah ke UKS, dokter cilik aja lu cari tuh, ada yang bopong atau PMR, palang merah remaja. Oh my God, this is also funny. Eh, Keinginan untuk pacaran tergantung FYP TikTok. Maksudnya kalau Maksudnya melihat gimana? FYP yang lagi PDA, hubungan yang mesra-mesra, aktivitas sama pacarnya gitu, terus langsung lu berasa sepi Oh, gitu. iya berarti itu masuk ke topik kita waktu itu FOMO tuh. Nah itu gue paling sering tuh ya. Oh iya? Coba cerita. Tell me. Jadi I can relate to you. It happened to me a lot. Jadi gue tuh kalau ngelihat postingan kayak baru kemarin gue share sama teman gue Yogi, ada desainer yang gue sering DM, sering komentar, terus dia suka suka bales komentar gue. Namanya Harris Reed, di Amerika apa di Kanada apa di Paris ya. Pokoknya Hmm, sekarang dia desainer house-nya Nina Ricci. hmm, Dia tuh so sweet banget tuh ya sama pacarnya. Terus dia hmm. baru menikah. Terus foto-foto kawinannya itu tuh skatek banget deh gitu. Nggak yang Kata itu apa sih? sayang banget gitu. Oh Kayaknya iya, iya. sayang gitu. Pegangan tangan, lihat-lihatan, keketawaan gitu. Kok ini, oh my God, they look so happy together gitu ya. Gue komentar, oh blessings upon blessings for you darling. Gue gitu kan. Nah, Terus abis ngeliat itu tuh gue gini, astaga, gue akan nggak ya ngalamin itu dalam kehidupan gue? Gitu loh, Nek, gue. Jadi ingin lo tuh, ingin. tergantung FYP itu I can relate. Oh ngerti, ngerti, ngerti. Jadi siapa yang tiba-tiba muncul di timeline lo, di lini masa lo, yang terkait dengan pasangan, terus lo bisa terhenti, itu terhenyak ya. Heeh, Kok manis banget gitu ya. heeh. Bahkan Oke. sampai sampai ke gue membatasi diri. Jadi gue tuh sebetulnya paling gampang rangsangan visual. Membatasi diri untuk kayak kan ada filmnya si Leonardo DiCaprio tuh Flowers of the Kill Ya, apalah itu ya. Kemarin ya, habis ya. syuting podcast, gue denger tuh Echa sama suaminya ngajakin Angie sama suaminya nonton. Gue kan lagi nggak punya Ah, temen nonton. Terus gue mikir, ah, aduh gue pengen nonton film ini deh. Tapi apa gue ikutan nonton ya sama Echa sama Angie. Tapi mereka nonton sama suaminya. Terus gue sendirian gitu di Apit. Sementara gue lagi low begini. Enggak. Gue tahan-tahan. Udah deh nggak usah nonton kalau gitu. Gilda, gue mau bertanya sekarang gini kalau gitu, ya kan tadi kita udah nanya tuh ya, momen seperti apa dalam hidup yang lo merasa lo butuh pasangan, yang lo merasa lonely gitu ya, udah kan tadi ya, sekarang pertanyaannya gini, eh gimana ya, gue ntar lo coba tolong lo lurusin ya, tapi istilahnya gini, eh kegiatan-kegiatan apa saja yang pingin lo lakukan bersama pasangan? Oh, jadi kita ini sekarang berandai-andai nih ya. Kalau Iya, lu iya. punya pasangan gitu, lu tuh pengennya kegiatan apa sih yang menurut lu tuh picture perfect yang bisa lu capture buat mental picture lo gitu ya. Cekrek gitu Iya, disimpan, cerek iya, gitu ya. iya, iya, Dansa katanya. iya. Dansa. Oke, gue tuh selalu sebenarnya kepingin sekali bisa olahraga sama pasangan gue. Tuh. Oh, olahraga dan liburan. Liburan ya, banyak banget yang liburan. Aduh, ngopi bareng pasangan tuh juga loh. Pagi gitu ya, breakfast ya.
bukan breakfast, cuman udah bikin kopi aja terus lo duduk ngobrol gitu ngalor ngidul gitu. Itu enak sekali loh. Itu Iya, enak sekali loh. Bener. ke Mau di pasar. rumah, mau di coffee shop. Ih, ya. Itu katanya ke pasar masak bareng, menelusuri hutan, traveling, santai bareng, olahraga ya. Heeh. Nah, Ya. mental picture bersama pasangan apa yang pengen lu punya kegiatan dikerjain bareng ke ATM gitu. Lu mau masukin ATM ngambil duit terus ya gini, udah nggak usah ini aja. Nggak apa-apa, aku ada kok. Nggak usah, udah ini aja. Lebih enak mana? Ke ATM dia bilang, udah pakai kartu aku aja. Atau, nih aku bikinin suplemen kartu buat kamu, kamu pakai ya. Tapi bener loh. Nih ya, kalau gue ya, I can vividly dengan jelas gitu ya, vivid ya jelas gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang gue tuh selalu bayangkan gitu ya, gue bisa lakukan ini bersama pasangan gue. Satu adalah ngopi bareng, Hmm. baik itu di rumah maupun itu di coffee shop, bertukar pikiran, update kehidupan, gimana seminggu ini, memikirkan nanti ke depan kita mau bikin plan apa, itu satu. Yang kedua itu adalah olahraga bareng. Hmm. Ya, lari, jogging, gue kan seneng banget jogging ya, Bo ya. Jogging tuh menurut gue best quality time. Kalau lo memang larinya, pace-nya sama, lo menikmati. Karena olahraga apalagi outdoor tuh kan akan kena matahari, jadi kayak endorfinnya tuh membuncah-buncah gitu. Ya nggak sih? Ya. Hmm. Lalu, satu lagi. Since gue lagi keranjingan traveling nih beberapa waktu terakhir ini, ternyata gue menikmati outdoor activity seperti misalnya naik perahu, snorkeling, gitu ya, ya, trekking, gitu ya, ya. Hmm. Itu kayaknya kalau dilakukan berdua tuh manis banget, tau nggak lo? Aduh, aduh. Ini jadi judulnya ya. Judul bangke, bangke topik siaran kita penghujung begini. Ini namanya Jumat Delulu. Iya, Halu punya iya, pasangan. iya. Kan Senin sampai Kamis tuh udah masalah hidup, ina inu apa segala macam. Udah kita halu-halu aja dulu ya. Kita halu-halu dulu dibayangin. Mungkin juga buat yang sudah berpasangan dan mulai kehilangan sparks dalam hubungannya, dengan nonton live ini jadi kayak astaga, iya ya. Udah lama gue nggak ngopi bareng sama pasangan gue. Udah lama gue nggak olahraga bareng sama pasangan gue. Udah lama gue nggak liburan bareng. Bener nggak, Dave? Ya, betul. Right? Betul. Ini to give you idea sama enak sekali-sekali kita berhalu-halu mikirin gitu. Anggap aja ini manifestasi. Kan katanya gitu ya. Iya, If you can iya, see it in your mind, you can feel it gitu. It iya. will come to you. Kalau nggak ngajak, Lagi-lagi. kalau nggak Ntar dulu, ngajak gue gue, dulu, gue dulu. terakhir abis lo. Gue kasih the floor buat lo. Ini gue ngebayanginnya, ini halu ya. Gue ngebayangin liburan ke negara 4 musim, either Tokyo atau New York, ya. Terus kemudian atau Singapura aja deh. Pokoknya gue bayanginnya tuh kayak kota besar yang gedung-gedung gitu. Lo turun dari lobby hotel lo tuh langsung jalan gede, terus emang gedung semua. Terus lo jalan satu blok untuk ke coffee shop. hmm, Cuman pakai piyama gini sama coat doang karena dingin kan ya. hmm, Terus lo pakai sneakers ala-ala bintang Hollywood gitu, Kak. hmm. Terus lo pesen kopi, lo duduk berdua deh tuh. Udah, begitu terus lo minum kopi, lo ngobrol gitu, nikmatin dingin. Kebayang nggak lo? Kebayang nggak? Hmm. Bisa lo bayangin? Bisa. Bisa? Bisa, udah. Dah, gue itu. Lo, halu lo gue pengen tahu. Ya. Nggak usah kompetitif. Ya, gue senang kok diajak apa bayang-bayangin gini nih. I like. Dan Iya teman-teman kan? kan juga banyak tuh pengen ibadah bareng, pengen olahraga bareng, pengen trekking bareng, pengen ngeliat rumah hantu bareng. Mungkin ada yang suka explore tempat-tempat gitu ya. Ada yang bilang pengen naik motor, kulineran, cari jajanan bareng gitu. Kalau gue tuh sederhana. My mental picture adalah, dan gue pernah utarakan loh ke Titi DJ waktu itu. Heeh. Gue tuh selalu pengen ngerasain
gue kerja gitu ya. Aduh jijik deh. Nggak apa-apa. Gue tuh selalu pengen ngerasain ya. Gue kerja gitu, gue nge-MC. Terus deket-deket mau selesai gue nge-MC, gue dijemput gitu. Ih, Itu manis loh. Itu dijemput manis loh. gitu. Lu kebayang gak sih? Jadi gue turun panggung gitu, di samping panggung, terus gue ngeliat, kok ada lo? Gitu. Gue, Padahal senang. Dia malu. Dia smitten anjir, najis. Geli. Gelai. Kalau anak zaman sekarang bilang gelai. gue, gue, kan zaman dulu gue tuh sangat sering kan manggung sama Titi ya. Terus gue suka ngeliat dia dijemput lakinya, terus gue gini, gue pengen deh begitu, gue pengen deh begitu. Terus dia tuh, ayo dong Bo, ayo dong Bo. Terus suatu waktu pernah tuh kejadian begitu, gue sempat punya pacar, terus Titi nyanyi, gue nge-MC. Terus dia paksa gebetan gue saat itu, lu pura-pura jemput gue, padahal datangnya barengan. Terus di belakang panggung Titi gini, nih akhirnya. Fantasi gue. Tapi itu kan sebenarnya orangnya datang bareng gue, dia nggak jemput gue gitu. Dan Iya. Karena lo ingin aja mewujudkan ya, lo ingin mewujudkan ya. Tapi itu menyenangkan loh, Dev. Untuk buat yang berpasangan dan tiap hari dijemput mungkin sesuatu yang kayak hari-hari deh begitu. Tapi lo bayangin deh ya, lo misalnya bekerja di sebuah kantor yang gedungnya tinggi. Nggak usah nge-MC lah ya. Lo turun di lobi, itu mobil, atau lo nunggu sebentar terus mobilnya datang. Perasaan bahwa dia bela-belain untuk jemput lo karena padahal dia juga punya aktivitas, punya kegiatan tuh menurut gue menyenangkan. Iya. Ya, lagi dong Dave, lagi dong. Tadi kan itu ya, jadi selesai kerja lo disamperin gitu ya. Iya. Bukan buat tagih utang ya, buat jemput ya. Iya, gue tuh suka banget ya. Ternyata gue tuh suka yang begitu-begitu. Misalnya gitu, gue lagi janjian pergi sama teman-teman gue gitu ya. Terus ntar dia dibuntut perjumpaan kongko-kongko gue sama teman gue, dia datang gitu. Udah kan? Habis ini ya, kan tadi udah main sama teman-teman lo, sekarang lo main sama gue gitu. Nah gitu momen-momen gitu tuh gue demen yang ternyata gue tuh orangnya suka diberikan kejutan ya. Tapi kejutan gue tuh nggak suka barang ternyata, Wet. Gue tuh sukanya yang kayak begitu-begitu. Berarti lo act of service tuh. Iya, Ya. Iya. Ya, bener tuh. Lu dibikinin bangun pagi, nih nggak tahu ya udah pernah atau belum. Bangun pagi itu tiba-tiba dia udah bangun duluan, kopi lu udah ready, dia bikinin, seneng nggak lu? Belum pernah. Dibangunin gitu. Aku mendingan pakai baju yang mana ya? Aduh, padahal gue belum pengen bangun gitu ya. Itu udah pernah kalau kayak gitu, aku pakai baju yang mana? Udah pernah, itu kayak itu. Udah pernah. Udah pernah. Pengen gue disuruh kerja gitu, mikirin baju gitu, mikirin penampilan. Nggak pengen gue. Oke, lagi. Apa lagi yang lo bayangkan? Lagi seneng nih, bikin smitten lo kalau pagi-pagi ya. Feel happy. Terus gue juga pengen ya, gue tuh pengen couple strip gitu sama teman-teman gue. Gue enggak. Tapi nggak apa-apa itu loh. Iya. Kenapa lo pengen couple strip? Couple strip gitu. Karena kan suka ngeliat gitu. Gue tuh pengen terjebak dalam conversation gitu ya. Dengan teman-teman gue yang kan biasa suka gitu. Ih sebel deh Bo, pasangan gue tuh gak pernah mau kalau traveling gini ngurus ini itu. Gue pengen ikut serta gitu gue gini. Sama Bo, pasangan gue juga. Aduh dia tuh kalau traveling tuh udah terima jadi aja, tau gak lo gitu. Selalu deh dia tuh tiap kali nentuin tempat traveling tuh gue melulu. Dia tuh pasif banget. Aduh Nek, beda kalau punya gue. Kalau di gue tuh dia yang paling aktif ngurus tempat mau kemana. Gue pengen yang begitu-begitu. Oke, pertanyaan gue adalah travelingnya atau lo ingin obrolan itu lo terlibat? Obrolan itu, karena gue belum pernah terlibat dalam obrolan itu sama teman-teman gue. Teman-teman gue, lo tau kan yang pembahasan sama teman-teman lo, yang membahas kehidupan asmara lo gitu, yang aduh Bo, pacar gue tuh susah banget bangun pagi, jadi kalau janjian sama gue jangan pagi-pagi, dia udah gak bisa deh. Gitu. Ngerti nggak lo? Keinget, ngerti.
Ngerti. Paham. 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 Gitu. Yunita Lestari bilang ganti pembahasan dong Kak. Kenapa Yunita, orang lagi pada semitan semua, satu Jakarta, satu Indonesia? Kita Jumat dulu ya, Jumat dulu. Aduh, iya sih, benar, itu menyenangkan. Atau ya, nggak tahu lu udah pernah ini atau belum. Misalnya lo lagi liburan berdua gitu ya, di sebuah resort gitu ya. Terus abis itu lo duduk di balkon villa, resort atau hotel lo untuk menikmati minuman, wine gitu misalnya. Oh. Oh. Terus ngobrol ngalur ngidul aja, ngebahas playlist ini apa namanya tuh, alat pemutar musik digital, kan nggak boleh nyebut ya namanya apa, yang warna hijau itu gitu. Aku nemu playlist baru nih, kamu udah denger belum lagu ini? Yeah. Ini lucu banget deh gitu. Iya. Dikirimin lagu Ya. gitu ya. Sampai udah boleh nggak tidur sekarang nih? Udah ngantuk banget nih. Iya. Iya, Ya. atau yang kayak gini loh, dia ngelihat gue posting stories gitu ya, gue lagi jalan-jalan sama teman-teman gue berendam atau gue berenang malam-malam gitu ya. Terus ntar dia, WhatsApp atau telepon nih, masuk angin loh besok berenang malam-malam gini. Udah tahu dari kemarin begadang terus. Kenapa sih mesti pakai berenang? Oh, Gue tuh, bener. Lu tuh gue tuh act of suka, service, perhatian tuh lu seneng ya? gue tuh suka tuh gitu-gituin. Gue tuh bisa Iya. langsung, aduh, Walaupun gue yakin banget lu komentar pertama apaan sih? Orang aku nggak apa-apa kok. iya, gue gitu. Tapi gue tuh begitu tutup telepon gue kayak, gue nggak bisa, Bo. Gue nggak bisa digituin. Iya. Jijik banget tuh. Perhatian, lo tuh berarti act of service, perhatian, selesai tuh lo ya langsung ya, meleot ya. Terus ada Grocery barang, oh my god. Tadi ada yang bilang, grocery barang, kebutuhan pokok dari lodeh terong. Bener. Grocery, tadi ada yang bilang ke pasar juga, ditemenin ke pasar. Iya bener, grocery, supermarket, ke pasar tuh menurut gue juga. Bener, gue tahu rasanya tuh. Grocery yuk, temenin. Waduh. Aduh. Iya bener. Sebelah Itu nikmat loh. Iya, itu nikmat sekali loh. Grocery itu, lepas penat. Karena gini, grocery barang itu adalah sebuah kegiatan di mana kita tuh bisa saling mengenal kepribadian satu sama lain sebenarnya. Oh, lo nggak suka tahu, lo sukanya tempe, misal gitu ya. Oh, lo sukanya buah ini, lo nggak suka buah itu, you know, stuff like that. Oh, lo tuh pasta giginya ini, gitu loh. Gitu loh, ya, gitu. Itu kegiatan grocery, ide grocery barang itu baru saja membuka satu cerita lama dalam hatiku. Lagi. Seru nih, enak ngayal gini, enak, seneng. Lagi. Gue punya teman ya, perempuan. Terus dia itu suaminya tuh tipe bahasa cintanya gitu. Misalnya kalau dia lagi di salon, terus dia nggak ngasih kabar, handphonenya mati, dia bisa nelponin salonnya. Halo, saya mau cari sekarang menjadi istri. Saya mau cari istri saya, namanya Siska Becker. Namanya Siska. Ada di situ nggak ya? Handphonenya mati soalnya. Terus Siska lagi di Krimbat gitu. Ntar Bu Siska, suaminya nelfon, katanya handphone ibu mati. Aduh, masa sih? Oh iya loh, saya nggak lupa saya charge. Nah, itu gue demen tuh. Dicariin ya. Udah kata kuncinya perhatian. Lo begitu diperhatiin tuh udah lo melewat lo, udah ubur-ubur lo langsung. Kayak gue joget TikTok zaman dulu. Nenet ubur-ubur. Kenapa ya? Iya. Lo tuh nggak suka hadiah berarti ya? Gue tuh bukan barang, gue tuh sebenarnya. Gue tuh bukan barang. Gue tapi pernah ya. Lo pernah nggak dibawain bunga sama orang yang lo seneng? Bunga papan pernah gue dikasih ke kantor. Najong.
Loh, tapi coba gini ya, gue tanya sama lo ulang tahun dikirim bunga papan ke kantor lo dan dibeliin cake segede meja. Nggak pernah. Nggak mau, nggak suka. Ih, kenapa? Ada Melisa Karim, nggak suka. Karena buat gue bunga papan, gue mendingan bunga taruh di meja. Itu lebih personal, lebih classy. Bunga papan itu yang menikmati bukan gue, tapi orang-orang yang lewat di pinggir jalan. What for? Ya udah, sabar, tenang, nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai marah. Hari ini mau periksa lo, ya. Eh, Tapi kalau lo tanya, sebentar, gue dulu. Kalau lo tanya ke gue pernah dikasih bunga apa enggak, jawabannya pernah. oke. Tapi pernah nggak loh teman gue digituin ya? Terus teman gue nih orang tinggal di Jakarta tuh sama pasangannya, oke? Terus dia traveling ke New York City, oke? Terus karena pacarnya kangen gitu ya, dikirimin bunga dari tiba-tiba hadir lah gitu di kamar hotelnya, ting dong bunga dari ini gitu. Terus teman gue, ada gue akan di kamar, lagi gue kirimin kembang, kok bisa sih? Kok bisa sih? Gitu. Iya. Terus gue gini, Komentar gue satu. gue Komentar gue satu. Itu tahu gue rasanya pasti seneng banget. Tapi komentar gue satu. Sekretarisnya jago pasti tuh. Gak, dia katanya urus sendiri. Gak, gue nggak percaya. Gak ada laki bisa nyari toko bunga. Ya, perempuan juga boleh ngirimin kembang. Tapi ya, bicara mengenai kembang, gue pernah dibawain bunga zaman dulu. Plaza Senayan lagi hype-nya, di puncak kejayaannya Plaza Senayan. Tepat di bawah jam itu yang anak paduan suara nenong. Bukan paduan suara. Jam nyanyi. Udah lo bilangnya jam nyanyi. Jam nyanyi. Gue janjian sama gebetan gue, anak daerah ya, baru mengenal kehidupan romantika ibu kota. Janjian di Plaza Senayan. Gue ke Plaza Senayan naik besai. Gue sengaja 1 jam sebelum jam janji gue udah tiba, karena gue biar lap-lap keringet dulu di toilet, ya kan. Gue pakai pusel dulu, apa dulu biar Pusel, anjir. gitu ya. Iya. Udah, terus gue nunggu janjiannya di mana ya, di atriumnya aja gitu, di bawah jam gede itu paling gampang janjian di situ. Oh oke deh, di situ ya. Gue nunggu, mana ya, terus gue lihat yang sekarang itu areanya Kate Spade, jadi gue ceret ke kiri, kan belum punya handphone, belum punya pager ya, jadi kan janjian harus on the dot. Gue lupa janjian jam berapa ya, jam 3, pokoknya gue pulang kuliah jam 3 sore deh gitu. Jadi pas gue nengok, mana ya, kiri kanan, pas gue ke kiri, cereng, datang gitu ucuk-ucuk dari ujung lorong sebelah sana. Tiba-tiba ada orang gitu, ya. Bawa bunga. Enggak, jalan aja biasa. Begitu makin dekat kan gue gini, gue gitu dong gitu ya. Terus makin dekat, dia gitu ya, tangannya tadinya belakang, dia gitu, dia bawa bunga nih. Oh, cuman satu sih, mawar putih. Terus gue begitu dia gitu, gue gini, Amir, lu gila. Sebut nama. Aduh, perut gue sakit. Aduh, pipis. Aduh. Aduh. Cuma sekali-sekalinya tuh dalam hidup gue. Aduh. Ada yang komentar, Amira kan maksudnya ya kak ya. Aduh, putri kecil ayah kelepasan.
Justru itu. Now that you know the context gitu kan makin kaku dong gue gini. Kan orang-orang pada ngeliatin ya Nek gitu di Plaza Senayan isinya anak-anak Jakarta gitu. Terus gue gini, kan orang-orang pada ngeliatin, kan itu awkward banget. Ini ya opo toh lalaki ngasih kembang sama lalaki di atrium. Jadi kan gue gini, apa sih? Kita mau kemana nih? Gitu bingung. Malu, awkward. Wah, gitu. Tapi if I look back gitu kayak, oh my God, so funny loh, so funny. Udah Aduh, cuma kenapa sekali sakit itu doang. Cuman itu doang, nggak pernah ada lagi dalam hidup gue. Tapi at least pernah merasakan itu dong, ya kan? Iya. Well, we collect memories lah ya. Yang penting udah Iya. pernah ya, udah pernah. Iya. Oh, Tapi ya, grocery barang tuh menurut gue manis. Dikirimin bunga, gue nggak terlalu, tapi menurut gue itu juga effort. Gue setuju. iya ya. Gue tuh intinya tuh ternyata bahasa cinta gue tuh itu ya Wet ya, act of service. Sama gue Iya. tuh paling demen tuh misalnya gitu ya, pergi ke kafe gitu ya, pergi ke kafe begitu Gue duduk, quality time. Iya. begitu duduk, misalnya gue terima telepon, aduh gue mesti nelpon orang, begitu gue selesai terima telepon, gue duduk, dia udah pesenin tuh kopi yang gue suka, Oh. sama dessert yang gue suka, udah aku pesenin, maunya itu kan, gitu. Gue kan, Walaupun agak jutek, itu kan maunya. Udah kan? Gitu. maunya itu Iya. kan. Gue nanya deh, Dave. Gue nanya. Ini menarik nih. Mengetahui love language itu ternyata tidak segitu mudahnya. Lo aja baru bilang, oh ternyata gue tuh act of service ya. Lo bilang gitu tadi kan ya. Terus kalau gue juga baru ngeh dari teman-teman tadi dan dari cerita gue, ternyata love language gue adalah quality time. Gue nggak butuh, iya kan? Gue Dan memang dan tiap orang tuh memang punya beberapa love service. Tapi gue mau nanya, karena ini ada teorinya, katanya love language itu, tadi gue love service lagi, love language itu banyak dipengaruhi dari memori masa kecil lo. Contoh ya, gue mau bertanya nih soal lo. Waktu lo kecil, Dave, lo sering memang dilayani oleh ibu atau orang tua lo? Dalam artian kayak misalnya sarapan pagi itu sebelum lo sekolah sarapan udah ada, atau dibawain bekal, atau benar, those kind of act yang dilakukan oleh orang tua lo. Iya, benar. Instead of gifting, kalian lu bilang tadi satu lagi quality time. Right? Pertanyaan gue adalah, kalian sering makan bersama di meja makan waktu kecil? Kalian sering nonton TV bersama di meja makan? Di meja makan, di ruang tengah. Ya nonton TV lah. Iya, berarti bener. Gue ya. Memori yang nempel banget di kepala gue adalah liburan bersama dengan orang tua gue. Nggak mewah, Dave. Nggak mewah. Ke Tomohon, ke Tondano, jalan pagi di Boulevard Manado. Gue kan kecil dulu di Manado ya, Golden Age gue di Manado. Boulevard Manado. Terus udah gitu gue satu lagi yang nempel banget di kepala gue adalah minggu pagi, itu kan semua libur ya. Minggu pagi itu bangun pagi, duduk di meja makan, nyokap gue masak. Masaknya beef patty itu sama kentang goreng yang beku gitu, bawa frozen, terus digoreng. Itu gue terngiang sampai sekarang, dan itu kemudian yang terbawa menjadi love language gue. Quality time. Jadi maksud lo berdasarkan teori itu love language kita itu terbentuk, terpahat gitu ya dari memori Golden masa age. kecil gitu ya. Iya. Your core memory, coba lo telaah lagi, lo ingat-ingat lagi gitu ya. Yang nempel banget di kepala lo dari interaksi lo dengan orang tua, itu ternyata yang membentuk love language kita. Di Golden Age ya. Golden Age. Mostly on Golden Age. Makanya kan zaman sekarang kalau psikologi populer, psikologi modern, parenting modern itu selalu bilang, ciptakan core memory yang indah di masa Golden Age anak, karena itu akan menentukan sikap, love language. Ya mungkin love language masuk dari sikap ya. Value seorang anak ketika dia kemudian menjadi dewasa.
Berarti lucu ya, Senin nanti siaran kita bahas apa love language lo. Ya, sama Boleh. teman-teman ya. Kita Iya. pengen tahu love language lo apa sih gitu ya. Aduh, ya Allah. Seneng deh. Love language. Mm-mm. Kenapa jadi kan pengennya yang lucu-lucu ya Jumat ini ya, tapi teman-teman hebat loh. Aku tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang keluar masuk ruangan siaran pagi kita ini. Luar biasa deh, lo tuh keren banget. Omar Amir. Ini kelar, ini akan jadi mockingan seumur hidup lo. Ini pasti akan jadi mockingan teman-teman kita seumur hidup lo. Terus ceritanya dengan berapi. Terus, kan ini kan juga udah pernah gue ceritain ya di podcast gue ya. Terus lo tau apa ya? Ada satu sahabat gue ya, tiba-tiba pada satu kemarin gue di Jepang, kok sahabat ya? Oh iya, temen gue lah gitu, temen gue. Tiba-tiba bilang sama gue, Dave, lu kenal ini kan? Disebutin satu perempuan. Gue gitu, aduh lupa lo gue, siapa ya itu ya? Aku bilang gitu. Ini loh fotonya, ini loh. Dia bilang dia kenal lo, karena gue sering upload kita story bareng-bareng. Siapa ya? Dalam hati gue, shoot I know her. Terus dia gini, ini kakaknya Amir. Tetap Amir lagi. Oh bentar. Amir ini yang tinggalnya di Cipete ya. Gue ingat sekarang ceritanya. Mungkin gak sih? Terus gue bilang gini, mungkin gak gue di momen itu gue belaga lupa, Amir siapa? Amnesia tiba-tiba. Ya, secara gue Amir? sedih banget, keceplosan. Udahlah. Good Aduh, memories. Gusti. Good memories. Karena gue tuh sangat seneng, Karen tuh bilang ya, gue tuh sangat seneng ngumpulin memori indah di memori kepala gue. Iya. Gak seberapa indah. Iya. I like collecting memories. Iya, iya. Kan kita kemarin sempat bahas kan, Dave, soal folder, happy folder. Feel good folder. Ya, feel good folder. Menurut gue, this is part of our feel good folder. Dan hari ini baru kita share sama teman-teman. Dan ternyata efeknya, even only sharing happy folder aja semua orang ikut bahagia. Tapi kan, Iya kan? Bener nggak sih? Jadi, collect those memories. Nggak perlu dalam bentuk foto, taruh di Instagram. Nggak perlu. Put it in your heart. Kenapa lo ketawa? Ada yang komen apa? komentar orang-orang, say Amir tunjukkan dirimu. Pokoknya lu janjian sama gue ya, semua yang nonton ya. Besok apa yang terjadi hari ini nggak usah diungkit besok. Awas loh. 1.000 orang yang nonton. Gimana lo mengontrol 1.000 orang? Ini mah ya, sampai ke Siloam ntar siang ada, Mas Amir apa kabar Mas Dev? Lo lihat iris kuping gue pasti ada yang nanya sama lo ntar. Tiba-tiba suster lo lagi tensi gitu ya, lagi nyos. Jadi gimana akhirnya Amir? Gue kemarin ya, terus jujur ya, gue tuh I feel so good dengan siaran TikTok gue ini ya. Kemarin gue kan event di Senayan City ya, dan gue tuh sangat berjaga-jaga dan sangat berhati-hati kalau masuk toilet kan, Wet. Maksudnya gue nggak tahu, kayaknya matanya jelalatan apa gimana gitu. Jadi gue gitu, cut gitu kan. Mata kuda, apalagi di urinoir Senayan City itu kan vulgar banget kan. Itu cowok pas gue masuk dia tuh ngeliatin itu senyum gitu. Terus kan gue kaget dong, kok dia ngeliatin gue ya. Dia sambil pipis, Bo. Jadi gue tersenyum dengan anggun ya. Tersenyum dengan anggun kan gue. Tadinya mau sebelahan sama dia, gue jadi nggak jadi dong, jadi awkward. Gue masuk deh ke cubicle. Terus dia nungguin lagi cuci tangan, tapi gue bisa lihat kok lama banget, kayaknya dilamain nih cuci tangannya. Aduh kenapa ya? Jadi gue cuci tangan, tapi gue nggak ngeliat. Terus dia sengaja ngeliatin gue, kan bisa lihat ya dari ujung. Dia ngeliatin gue, kenapa nih dia ngeliatin gue? Terus gue, halo. Oh no. Taruh. Halo, gue gitu. Terus? Mas Dave ya? Iya, gitu. Saya tadi pagi nonton loh siaran paginya di TikTok. Oh alah, gue gini. Jadi dia tuh ngeliatin karena pengen negor. Gue tuh sampai takut
kenapa ya dia ngeliatin gue? Kunaon? Iya, iya. Kenapa? Iya, iya, iya. Dan nggak Iya. cuma dua Kok gue tuh, orang, gue belum ada yang negur gue kayak gitu loh. Hah? Oh. Makanya main ke kamar mandi cowok, jangan main di kamar mandi perempuan. Nggak gitu cara mainnya, bukan gitu konsepnya. Lanjut, 3 orang udah negur lo begitu di toilet semua. Enggak, yang lain lagi di jalan. Enggak. Lalu lobby, pendengar Yolo sama nontonin siaran kita. Jadi gue gini, oh iya, aduh thank you. Gue agak sedikit, banyak juga yang nontonin siaran kita ya gitu. Terus sementara gue mandi ya gitu. Bodoh deh. Udah jam 8, Cin. Oke, kita pamit. Terima kasih banyak ya teman-teman. Thank you so much. Happy to share our happy folder to you. Hope you also feel happy today. Ya, mudah-mudahan weekendnya juga bisa senyum-senyum besok ya. Yes, happy weekend. Kita ketemu hari Senin. Thank you everyone. Blessings. Don't forget the hashtag. What happened here, stay here. Dah. Bye-bye.